Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta ternak udus KP. Apa kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga kalian semua diberkahi kebahagiaan dan diberkahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam perjalanan hari ini kalian senantiasa menemukan kebahagiaan dan rezeki yang berkah teman-teman. Ketemu lagi sama aku di sini teman-teman di AFE Farm teman-teman ya. Kita akan coba bahas mengenai bagaimana cara agar ternak itu mau makan apa aja yang kita kasih teman-teman ya. Terlepas itu kandungan nutrisinya, kita kesampingkan dulu kandungan nutrisi, kita kesampingkan dulu yang lain-lainnya, kita kesampingkan dulu jenis pakan yang bagus dan lain-lain. Pokok intinya itu ternak mau makan apa yang kita kasih teman-teman, gitu dulu ya. Seperti yang teman-teman tahu semua teman-teman ya, seperti yang teman-teman tahu semua, dulu pada saat musim hujan di mana rumput itu banyak di tempat saya, tanaman rumput itu masih bagus tumbuhnya teman-teman. Jadi pakan ternak saya itu setiap hari, setiap sore itu pasti saya kasih full hijauan teman-teman ya. Tapi pada saat ini teman-teman, tidak teman-teman, karena memang kalau saya fullkan hijauan setiap sore itu rumputnya sudah tidak nutut teman-teman. Jadi semua jenis pakan yang bisa dipakan, yang namanya hijauan dikeringkan, yang namanya hijauan tua, yang pokok dia dalam bentuk hijau ketika masih hidup teman-teman, dan ketika sudah tua itu kering dan sudah menjadi kering, itu saya kasihkan apapun itu teman-teman, termasuk kulit-kulitan teman-teman, apapun itu, termasuk batang-batangan, itu saya kasihkan teman-teman ya. Saya kasihkan. Gimana cara melatihnya supaya mau teman-teman? Cara melatihnya itu sebenarnya tergantung kepada teman-teman sendiri, tergantung kepada teman-teman ternak itu mau dibawa kemana, mau dilatih untuk apa, mau dikasih makan apa. Intinya jangan dimanja teman-teman. Jadi selagi masih musim hujan teman-teman, itu coba ternak itu dilatih sebagaimana mungkin dia bisa masuk segala macam jenis pakan. Nah, ketika saatnya musim kemarau, maka teman-teman tidak pusing memikirkan di mana harus cari pakan hijauan, di mana harus cari pakan yang bagus supaya ternak itu tetap makan. Jadi apapun pakan yang kita kasihkan, dia tetap akan mau makan teman-teman, meskipun itu dalam bentuk kering seperti yang punya saya kasihkan itu seperti daun pisang yang sudah kering, itu kemudian saya chopper, saya haluskan, terus kemudian batang pohon pepaya, batang singkong teman-teman, itu juga saya chopper, saya kasihkan. Apapun itu, batang pisang yang masih muda, yang kira-kira anaknya itu banyak, saya potong anaknya, saya kurangi, kemudian saya kasihkan. Terus kulit kopi, ilalang kering teman-teman, dan kelobot tebu, apapun itu jenisnya saya kasihkan. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang ternak saya doyan. Seperti yang teman-teman lihat ini kan, ini pakan saya ini saya campuran silase teman-teman, silase dari berbagai jenis macam, dari ilalang, pohon daun pisang kering, daun pepaya kering, pohon pepaya teman-teman, ada sedikit rumput pakcongnya teman-teman, kulit kopi, dan kulit itu apa namanya, batang deli-delian itu teman-teman, yang rumput-rumput kering itu juga saya campur teman-teman, saya jadikan satu. Kemudian saya masukkan ke tong teman-teman, saya masukkan ke tong untuk persediaan pakan saya teman-teman. Nah, alhamdulillahnya seperti yang teman-teman lihat ini teman-teman, tidak ada satupun yang tidak makan teman-teman, semuanya makan dengan lahap, semuanya makan, tidak berhenti makan teman-teman. Nah, itu fungsinya kita men-setting ternak kita itu agar mau berbagai jenis pakan. Supaya apa? Supaya kita tidak begitu pusing ketika di tempat kita itu kekurangan pakan, supaya kita tidak pusing ketika di tempat kita itu susah mencari pakan gitu teman-teman. Itu fungsinya sebenarnya teman-teman. Kenapa harus disetting? Nah, kalau nggak disetting teman-teman, ketika musim kemarau, mungkin di daerah teman-teman itu yang lahannya enak, persawahan, punya kebun rumput di daerah persawahan, punya rumput budidaya di daerah persawahan, itu mungkin enak. Tapi buat teman-teman yang rumput budidayanya itu ada di lahan-lahan kering teman-teman, yang hanya bisa tumbuh ketika musim hujan dan musim kemarau, itu sulit untuk berkembang rumputnya, itu akan menjadi masalah yang besar buat peternak-peternak seperti kita.
khususnya seperti saya. Makanya kan gimana caranya kita itu sebagai peternak itu harus dituntut kreatif menyediakan pakan. Ini untuk kandungan nutrisi kita kesampingkan dulu, yang penting seratnya itu terpenuhi dulu gitu teman-teman. Kalau untuk kandungan nutrisi di musim kemarau ya jangan berharap ternak itu gemuk dan lain-lain teman-teman, karena memang nutrisinya jelas kurang. Kalau kita tambah dengan itu, kita genjot dengan konsentrat teman-teman, biaya pakannya sudah berapa kalau kita genjot dengan itu ya kan. Kalau kita genjot dengan itu biaya pakannya sudah berapa. Makanya kita konsentrat tetap standar seperti yang sudah kita buat, tetap standar, pemberian juga standar, cuman memang kadar kadar serat keringnya yang kita genjot, kita tambah untuk menggantikan serat-serat segar teman-teman, karena memang serat segarnya itu sedikit sekali kita campurkan di komposisi pakan kita yang sekarang teman-teman. Beda halnya ketika musim hujan, memang kita full serat segar itu kita kasihkan semua seperti itu. Jadi kita ngarit pagi sore kasih setiap hari seperti itu. Kalau sekarang teman-teman kita ngarit pagi sore kita kasih, minggu depan nggak ada teman-teman. Minggu depan sudah nggak ada lagi gitu loh. Makanya kita memang men-setting domba-domba ini agar mau apapun yang kita kasihkan itu agar mau. Semua jenis daun-daunan yang sudah tua, yang sudah kering, kita giling halus, kemudian kita campur kemudian kita silasekan semuanya teman-teman. Alhamdulillah habis teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat ini teman-teman ya. Mereka lahap semua, makan gitu kan, anteng, dan nanti kemudian setelah makan mereka akan tidur santai. Nanti jam 3 sore atau jam 3 sore sampai jam 4 baru mereka pusing lagi teman-teman, bengok-bengok lagi meminta jatah makanan kepada kita. Setelah jam itu kalau masih jam-jam segini sih nggak ada bengok-bengoknya teman-teman, aman, semua bisa terkendali. Kalau masih makan seperti ini, karena ini saya ngasihkannya kebetulan pagi teman-teman, di jam 8 pagi, nanti jam 3 baru dia mulai bengok-bengok. Kalau jam 3 nggak dikasih makan sampai ke jam 4 maksimal, jam 4 setengah 4 baru kita kasih makan teman-teman. Nah seperti itu. Kenapa saya jadwalkan 2 kali sehari teman-teman, supaya waktunya tidak terbuang teman-teman, karena kan posisi kandang saya dan juga ini posisi kandang dan dan rumah saya itu jauh teman-teman. Kandang itu kan ada di rumah mertua, sementara rumah saya ada di daerah yang kurang lebih sekitar 20 menit lah perjalanan, 15-20 menit perjalanan teman-teman. Makanya kan memang diefisienkan waktunya, saya cuma kasih pakan 2 kali sehari. Kalau malam memang nggak dikasihkan teman-teman, nggak dikasih makan sama sekali. Terus kalau teman-teman tanya apakah cukup teman-teman, yang penting porsinya itu mencukupi. Kalau teman-teman kasih 2 kali sehari tapi porsinya sedikit-sedikit, ya wassalam teman-teman, pastinya tidak akan cukup, itu saja. Tapi kalau porsinya itu cukup, ya cukup. Ternak itu akan diam saat malam, ternak itu akan diam, tidak akan ada suara apa-apa. Mereka hanya akan menikmati tidur istirahat mereka teman-teman. Pagi hari jam 8 baru mulai bengok-bengok lagi teman-teman, setengah 8 baru mulai mereka minta makan. Nah seperti itu. Teman-teman, kalau di daerah teman-teman itu sama seperti daerah saya, memang agak susah ketika musim kemarau. Kalau teman-teman punya uang lebih, bisa teman-teman nambah pakan-pakan kering, itu nggak masalah teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu dananya terbatas seperti saya teman-teman, ya dananya terbatas, bisalah teman-teman manfaatkan apa yang ada di daerah teman-teman gitu loh. Apapun itu di tempat teman-teman yang kira-kira bisa menjadi sumber pakan, bisa menjadi sumber serat atau sumber protein yang masih bisa masih bisa diambil di tempat teman-teman, masih bisa dimanfaatkan, itu coba dimanfaatkan teman-teman. Jangan terpaku pada pakan-pakan yang beli dulu, karena pakan-pakan yang beli yaitu akan menimbulkan banyak biaya teman-teman. Memang kalau pakan-pakan gratis kita cuman ya bondo modalnya hanya bensin dan tenaga, dan uangnya kan bisa buat beli rokok, buat beli lain-lain teman-teman. Tapi kalau kita full beli memang lebih simpel, cuman ya harganya kan tidak mungkin harganya itu ya semurah itu kan gitu loh. Tidak mungkin harganya itu
Rp1.000 atau bahkan di bawah Rp1.000, itu kan tidak mungkin teman-teman. Pastinya di atas 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang berapa kan gitu. Itu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat teman-teman.